suka nangis sebenarnya. Oh, suka nangis juga? Suka nangis karena capek gitu kan. Besok bukan nangis galau nih. aduh. Bukan, sebagai penerima beasiswa itu harus bisa nggak ya saya kuliah tapi nggak sama sekali ngebebanin orang tua. Bebanin orang tua, jadi bisa apa enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaps, welcome back to my channel Komarus Sobar. Oke teman-teman semuanya, kali ini kita kedatangan Kakak Deti. Hai. Hai, Di video kali ini kita bakalan ngobrol. inspirasi. Di video kali ini ya, bagi teman-teman mungkin yang baru lulus SMA atau mau masuk perguruan tinggi, nah kita bisa korek pengalaman Kak Deti nih. Jadi bagaimana nih caranya beliau itu bisa masuk ke perguruan tinggi negeri loh. Ya, dengan apa? Dengan beasiswa bidik misi. Dan bagaimana caranya nih Kak Deti berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan agar bidik misi itu nggak dicabut sampai lulus. Nah, kita korek aja langsung ya. Dan mungkin sedikit cerita kenangan sedih atau kenangan bahagianya ya Kak Deti, bisa? Betul, bisa. Oke, mungkin Kak Deti bisa perkenalkan diri dulu. Oke, halo sahabat YouTube Komarus Sobar. Kenali, nama saya Deti Aliawati. Ya, bisa dipanggil Deti. Santai aja sih sama saya mah. Oh, iya sih. Emang mau ngapain Kak? Saya asli Sunda, Pak. Asli Sunda. Iya. Oh, iya. Sukabumi. Sukabumi. Iya. Sebelum masuk kuliah, mungkin pendidikan di mana? Masuk kuliah, saya kebetulan lulusan pesantren. Oh, pesantren. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Pesantren mana tuh Kak? Pesantren Nurul Hijrah. Ya, keren gitu Kak pesantrennya. Wah, Masya Allah. Banyak banget pengalaman sama yang nggak kita bisa hitungkan gitu kan. Karena benar-benar surprise banget bisa masuk ke Nurul Hijrah gitu. Oke. Nah di sini Kak kita mau berbagi pengalaman nih sama teman-teman yang lagi di rumah. Sekiranya tuh Kak Deti kan lulusan perguruan tinggi negeri PTN ya, PTN ya, dengan beasiswa bidik misi luar biasa ya, tanpa biaya sedikit pun ya, atau ada? Alhamdulillah. Ada Free semuanya. free semua, alhamdulillah. Di mana tuh Kak? Kampusnya? Iya kampusnya. Oh, saya di UIN. Di UIN. UIN Jakarta. UIN Jakarta, Iya. alhamdulillah. Nah coba sekiranya mungkin Kak Deti bisa kasih tahu nih, sekiranya 3 poin penting apa sih untuk bisa persiapan masuk ke perguruan tinggi dengan beasiswa itu? Atau mungkin perjuangannya Kak Deti bisa jelasin? Yang pastinya ya, kalau misalnya dijelasin dari awal nih sampai akhir, itu banyak banget yang harus disiapin. Cuman karena Kak Komarus Sobar mintanya 3 poin, jadi saya rangkum tuh sesingkat mungkin gitu. Ya, oke. Ada 3 yang saya singkat itu ya, ada 3 poin yang saya singkat. Yang pertama itu kita harus manfaatin peluang. Pastinya. Iya, pastinya. Karena ada banyak peluang, tapi nggak semua orang bisa masuk ke situ gitu. Dengan cara apa? Dengan cara ya kita cari informasi lebih mengenai info-info terkini, entah itu info penerimaan mahasiswa di PTN yang dimau gitu, ataupun kita mencari apa aja persyaratannya untuk masuk ke PTN tersebut. Begitupun beasiswa ya yang kita pengen gitu. Itu juga sama halnya, kita harus mencari dan memanfaatkan peluang yang ada. Oh gitu. Jadi itu istilahnya jangan sampai kita mau kuliah tapi kita nggak tahu kuliahnya di mana gitu ya. Nah mungkin ya? itu dia berangan-angan nih pengen ke UI, pengen ya. Tapi dia cuma berangan-angan aja, dia nggak mencari tahu seluk-beluknya, apa itu jurusannya, apa yang dia pengen. Jadi peluang yang dia kesempatan peluangnya itu dia nggak manfaatin semanfaat mungkin gitu. Sebaik mungkin ya. Iya. Itu dari segi peluang. Terus mungkin poin yang kedua. Nah, gimana, poin Kak? kedua pastinya up to date sih. Up to date itu sama halnya sih kayak memanfaatkan peluang. Dengan up to date ya, sekarang kan apa-apa digital, internet gitu ya.
Jadi mau gak mau kita harus ubek-ubek tuh beasiswa. Airnya di Bukan. Bukan, oh, apa? Kita harus cari informasi, abis itu kan pastilah untuk keterima ke PTN atau keterima beasiswa, apalagi bidik misi, ini kan saingannya itu 1:1000 istilahnya ya. 1:1000 ya, Kak? Iya. Luar biasa. Jadi mau gak mau kita up to date apa soal yang kira-kira akan dites, apa aja yang harus kompetisiin gitu dalam mencapai semua itu. Up to date itu ya. Dan saya pikir juga banyak juga ya buku-buku untuk soal-soal PTN kayak gitu ya. Iya, udah banyak sekali. Itu yang kedua ya. Itu yang kedua. Oke. Terus yang ketiga nih, Kak. Yang ketiga itu penting diantara yang lebih penting sebenarnya, yaitu siap lahir batin. Oh, siap lahir batin. Siap Iya, lahir batin apa nih, Kak? Siap lahiriah sama batiniah kita tuh harus siap gitu. Di lahiriah kita harus harus sehat gitu kan, harus sehat, harus kuat, nggak down gitu kan. Karena misalnya nih kita mengharapkan sesuatu gitu kan, mengharapkan misalnya kalian lah mengharapkan untuk bisa masuk ke PTN atau dapat beasiswa. Dengan sangat kekeh kamu. Nah, tiba-tiba kamu nggak keterima gitu. Aduh. Nah, itu tuh takutnya di fisik kalian tuh jadinya ngedown, stres gitu. Makanya harus siap lahir dan juga batin. Batinnya apa? Berdoa. Itu gitu lebih penting dari yang lebih penting sih menurut Jadi saya. ada usaha, ada doa juga ya, Kak. Betul. Kalau dari Kak Deti sendiri nih, baru pertama kali ujian langsung masuk apa udah yang kedua kalinya? Di PTN ya. Iya, di PTN. Sebenarnya dulu itu sempat ikut SBMPTN, cuman saya belum beruntung lah, belum beruntung. Sempat ya berkecil hati gitu, tapi ya Allah kasih jalan lain gitu di situ. Ada kesempatan ternyata di UIN untuk masuk lewat jalur mandiri. Mandiri. Saya ikut tuh. Saya nggak terlalu mengharapkan sebenarnya ya, kalau memang nggak beruntung ya saya bisa coba tahun depan atau enggak tahun ini saya masuk swasta gitu. Gitu. Nah, tapi ya Allah masih kasih kesempatan buat saya. Akhirnya saya bisa berkuliah di sana gitu. Iya, gitu. Jadi sebelumnya itu SBPTN yang jalur yang serentak gitu nasional. Itu bidik misi juga? Bidik misi juga. Cuma gagal. Tapi ada jalur mandiri lagi, alhamdulillah masuk. Alhamdulillah banget. Ini kalau pengalaman saya pribadi jujur aja ya, saya pernah ikutin, kalau Kak Deti mau tahu nih, sekitar 3 kali mau masuk UIN kagak masuk. Iya, jadi mungkin karena emang ya jodohnya bukan di situ gitu ya. Ya udah, saya mungkin harus masuk swasta, ya udah saya masuk swasta nggak apa-apa. Yang penting ada hikmahnya ya. Nah, dari Kak Deti sendiri kan udah masuk UIN tuh, terus jalur bidik misi. Nah, beasiswa ini terikat selamanya apa ada yang harus Kak Deti lakukan atau pertahankan selama kuliah? Pasti. Dimana kita kan dapat fasilitas dari pemerintah, kita juga dituntut untuk mengikuti peraturan tertentu, Kak, gitu. Contohnya apa tuh, Kak, peraturannya? Nah, ketika saya ketika ada pengumuman saya diterima bidik misi, wah senangnya bukan main ya, kan. Karena harapan selama ini saya mikir dulu kan sebelum masuk kuliah, bisa nggak ya saya kuliah tapi nggak sama sekali ngebebanin orang tua. Jadi bisa apa enggak gitu? Bisa nggak ya gitu, dengan cara saya sendiri bisa nggak ya gitu. Ternyata ya terjawab gitu kan. Iya. Apalagi Kak Deti kan dari Sukabumi, terus Kak Deti tinggal di Jakarta, itu nggak ada saudara sama sekali? Nggak ada sama sekali. Jadi benar-benar ngarapin ya Allah, mudah-mudahan nih bidik misi gol gitu ya. Iya, benar banget. Alhamdulillah gol gitu kan. Ya gol banget, senang banget, bukan main, langsung telepon mama di kampung gitu kan. Mama juga senang, semoga sukses ke depannya gitu kan. Nah, dari situ ternyata ada beberapa yang harus kita ikutin gitu ya, aturan-aturannya. Yang pertama, di tahun pertama saya kuliah, kita nih sebagai penerima beasiswa itu harus asrama. Oh, jadi harus tinggal di asrama. Asrama, jadi memang di UIN itu ada asrama putra-putri. Jadi di sana
bisa anak bidik misi, ada bisa anak yang lainnya tinggal di situ. Tapi kalau untuk yang bidik misi itu wajib. Oh iya iya iya. Kita saya setahun di sana. Asramanya seperti pondok pesantren biasa sih. Gitu. Kita belajar di sana, belajar sholat jamaah. Makan bareng, makan dapat Kak? Makan enggak? Oh, makan enggak. Cuma, tapi dari uang bidik misi itu uang harian, uang jajan ada? Ada. Alhamdulillah. Jadi, uang jajan ada gitu ya. Iya. Kuliah juga udah terbayarkan. Iya, alhamdulillah. Uang transportasi juga ada kali ya? Transportasi sih dibasuh ke uang jajan mungkin ya, disatuin. Iya. Jadi tahap pertama ketika udah mendapatkan bidik misi mungkin harus di asrama. Setelah itu apa lagi tuh Kak yang harus dipertahankan atau pastinya prestasi dong gitu kan, apalagi akademik. Jadi selama tahap-tahap setiap semester itu kita harus punya IPK 3 ke atas. Harus kalau 3 menurut, ke atas. Iya, kalau nggak salah ya 3 ke atas atau 3,5 ke atas. Jadi kalau 3,5 kayaknya terlalu berat ya buat orang-orang. Paling tinggi itu 4 ya? Iya, 4. Dari KDT sendiri nih, ya itu dari nilainya ada yang dapat 3? Pas? Enggak apa? Saya? Alhamdulillah nggak pernah. Nggak pernah, alhamdulillah ya. Jadi paling kecil 3, berapa tuh Kak? 3,62. Oh 3,62 paling kecil? Iya. Oh selebihnya mungkin 3,7, 3,8 gitu? Iya. Pernah dapetin 4? Pernah. Pernah, alhamdulillah luar biasa. Applause buat Kak Deti. Mantap jiwa pokoknya. Nah kalau misalkan ketika dapat bidik misi, ya tetapi prestasi akademiknya turun tuh, bagaimana tuh Kak? Misalnya IPK-nya gitu turun. Atau mungkin ada pengalaman teman gitu? Setahu saya sih ada ya. Cuman saya nggak terlalu nggak detail banget gitu dengar ininya. Jadi ketika ada satu orang atau orang tersebut kurang gitu 2, berapa gitu, mungkin itu di stop sementara. Di stop sementara. Satu semester tersebut dia di stop gitu. Tapi dia lihat dulu nih progresnya ke depannya. Kalau dia naik lagi, dia dikasih lagi uang beasiswanya gitu. Oke. Jadi selama kuliah mungkin pertama 1 tahun harus di asrama gitu kan. Itu yang paling, terus IPK-nya jangan sampai turun ya kayak. Terus juga harus agak menonjol di non akademik juga ya. Iya benar. Seperti itu. Oke. Nah selama mungkin kan KDT ini kan jauh dari orang tua gitu kan. Ditambah lagi KDT cuma mengandalkan biaya ya bidik misi itu udah cukup? Cukup sih kalau dihitung, cuman kalau untuk kayak tersier gitu ya, sekunder kebutuhan sekunder tersier gitu mungkin saya harus cari lagi gitu. Iya. Kayak handphone gitu ya, betul. Beli laptop. Nah itu dia. Oke, fine lah, yang namanya hidup lah, ada pahitnya, ada manisnya ya Kak. Nah, saya juga mau tanya nih Kak, sekiranya mungkin pengalaman yang paling sedih gitu ketika kuliah ya, ini ketika kuliah dulu, atau mungkin KDT uang bidik misinya habis, atau mungkin KDT kehabisan ongkos, apa tuh kira-kiranya apa? Atau mungkin ada yang jahat sama KDT? Enggak sih, saya rasa mah di sekitar saya mah orang baik semua. Alhamdulillah, tuh buat temen-temen KDT ini temen-temennya baik semua, alhamdulillah ya. Bagi temen sekelas ya baik semua kok. Baik semuanya. Kisah kenangan sedihnya ada nggak nih Kak? Sedihnya pas selama kuliah ya. Iya pas selama kuliah. Karena kan saya tinggal di Jakarta, di asrama di Jakarta, dan kuliahnya di Ciputat Kak. Jadi untuk transportasi dari Jakarta Ciputat itu lumayan ya. Lumayan. Saya pasti yang nonton juga yang suka pulang pergi ngerasain lagi mana capeknya gitu kan. Saya juga pernah tuh kan, saya kan bilang kan saya sering ujian bolak-balik ke UIN itu kalau nggak salah naik Kopaja nomor berapa tuh Kak? 510. 510 itu Kopaja luar biasa banget. Apalagi kalau misalkan berangkatnya siang ya Kak. Banget. Ya Allah, panas. Itu panas, udah gitu dimasukin semua orang sampai berdiri, sampai ya mau nggak mau kita harus ya istilahnya nyium bau ketek orang. Agak vulgar. Oh enggak gitu enggak ya. Tapi bener kan sampai padat itu udah penuh tetep aja dimasukin kan. Iya. Nah itu kalau salah satu ada yang maaf gitu corona itu udah langsung. Dulu ya. Itu dulu ya. Ini sebelum
sebelum pandemi ya. Nah, kalau pas lagi awal kuliah itu kan saya tuh nggak tahu kalau ada Transjakarta yang transit dari Ciputat ke Jakarta gitu kan. Yang saya tahu ya itu mobil kuning itu yang 510. Itu ya, itu mobil luar biasa. Sampai saya udah bersahabat sama keneknya. Jadi udah kenal gitu. Nggak berkenal sih, cuman oh ini si abang ini gitu, Oh, jadi, kenal. oh ini yang si abang ini. Oh ini yang nyupirnya yang ini. Oh, Gitu. iya. Ya itulah panas, keringetan, belum kalau macet, Wah, kalau macet. penuh harus diri. Kalau kita udah dapet duduk nih di bisnya, terus tiba-tiba ada nenek-nenek atau kakek-kakek, ya mau nggak mau kita harus ngalah ya. Iya. Ya udahlah nggak apa-apa dulu. Kita istilahnya duduk aja udah ngap banget, apalagi berdiri ya. Bener. Saya ngalamin itu, bener. Ya walaupun ngalaminnya cuma seminggu 2 minggu, ini Kak Deti luar biasa. 4 tahun ya. Tapi itu baru 3 tahun ya? 3 tahun. Kan 1 tahun di asrama. Habis itu Kak Deti memilih untuk keluar ya. Iya keluar. Untuk bisa mencari pengalaman lagi mungkin ya. Iya, mencari tapi pengalaman. kalau 2 tahun terakhir sih saya udah pakai Transjakarta. Jadi lebih adem lah istilahnya, meskipun ya sering dempet-dempetan juga, Iya. seenggaknya adem gitu. lah, Iya. Ya, tapi mobil kuning 510 cukup berjasa ya. Berjasa banget. Jadi 510 halo gitu kan. Makasih. Makasih nih Kak Deti udah mengantarkan selama berapa tahun Kak? 1 tahun lebih 1 lah. tahun lebih, luar biasa. Iya. Jadi kalau yang saya lihat mungkin Kak Deti walaupun susah, panas segala macam, tetap itu dijadikan sebuah rasa syukur ya Kak. Banget. Nggak sedih kan Kak? Enggak sih, kayak ya sedihnya cuman ya sedikit pas waktu itu aja gitu, kayak capek banget sih gitu kan. Udah pas pulang, karena kan di asrama juga saya ngajar ya kayak. Iya. Jadi pas pulang harus ngajar gitu kan. Ya Allah nikmat banget. Kadang suka nangis sebenarnya. Oh, suka nangis juga? Suka nangis karena capek gitu kan. Besok Bukan nangis galau nih. aduh. Bukan. Bukan. Kayak Nggak salah lagi. pulang Oh. kayak pulang gitu kan, pulang jam 9 malam, abis itu saya harus ngajar, ada kan ngajar malam gitu kan. Nah besokannya harus bangun lagi jam 6 buat kuliah. Itu kan sangat Kalau bangun jam 7 ya udah nggak bakalan bisa masuk kuliah ya. bisa kalau nggak macet. Kalau nggak macet dan kalau dosennya nggak killer gitu. Nah itu dia. Kalau udah telat killer udah dah. Ya kita ditutup pintunya. Oke. Luar biasa ya perjalanan dari awal, mungkin persiapannya dan bagaimana Kak Deti untuk mempertahankannya. Nah kemarin kan belum lama, 1 bulan kemarin ya. 1 bulan kemarin Kak Deti udah wisuda. Iya. Ya walaupun mungkin saya juga agak sedih ngeliatnya wisudanya secara online. Ya Allah. Karena mungkin karena pandemi ini. Tapi kan ada sebuah rasa kebahagiaan juga, Betul. ada rasa syukur. Dan mungkin sekiranya yang membuat Deti bahagia bangga itu apa tuh? Ya ketika wisuda. Ya perasaan gak nyangka sih sebenarnya, karena pernah di waktu itu pernah terbesit pas lagi mau nyusun skripsi. Ya. Wah ini kayaknya nggak bisa on time nih gitu Oh, kan. gitu ya. Nggak bisa sampai, ya kan on time-nya itu kita di Agustus atau enggak di September ya, atau enggak di Juni gitu kan. Juni sudah lewat, di Agustus udah mulai panik gitu kan. Nggak bisa nih wisuda sekarang katanya. Nggak apa-apa lah, ikutin aja jalannya. Tapi nggak tahu ya teman-teman seperjuangan, ayo sekarang gitu kan, wisudanya biar kita on time gitu. Ya dari situ ya udah saya semangat lagi buat ngurusin. Yang bikin nggak semangat tuh ngurusin berkas ini itu, apalagi secara online kan kita. Ribet ya. Kadang ada miskom atau apa gitu. Ada lagi nggak Kak Deti? Apa tuh? Sekiranya rasa, mungkin tadi udah rasa kebahagiaannya ya, yang rasa Nggak syukurnya nyangka yang mungkin gitu. nggak nyangka gitu kan. Ya udah selesai gitu Udah kan. selesai. Wah ternyata bisa S1 gitu kan. Karena keluarga pun ya, dari keluarga ini keluarga saya sendiri gitu ya, baru saya gitu yang kuliah gitu sampai tamat gitu S1. Jadi suatu kebanggaan sendiri sama keluarga gitu, ngelihat orang tua senyum bahagia, ngelihat saya pakai toga kan di rumah ya. Iya, mantap banget dah. Pokoknya itu bahagia luar biasa. Tapi mungkin ada satu rasa kesedihan tertentu ketika mungkin wisuda gitu. Sedihnya sih ya karena
Ya kenapa tuh Kak? Karena ya aduh cut ya cut. Nggak apa-apa, udah nggak apa-apa ya. Terus kenapa? Ya karena online kita nggak bisa suasananya nggak sewisudaan yang dulu-dulu gitu kan, atmosfernya beda, terus juga nggak barengan sama bapak saya gitu kan. Bapaknya Iya. kemana tuh? Oh, udah ini ya nggak ada ya? Iya. Oh, gitu. Ya itu nggak apa-apa sih gitu kan, jadi kado terindah aja Nah, gitu. mudah-mudahan nanti Bapak insya Allah di alam sana mungkin ngeliat Deti amin, bahagia amin. gitu. Kita doakan juga maksudnya Bapak Deti ini bisa bahagia mungkin nanti lihat Amin. Deti di sana. Dan jujur aja sih juga sedih gitu ngelihat Kak Deti, benar ya, di postingan ya Allah online, terus juga foto sama ibunya ya. Iya. Ibunya gitu. Terus juga saya ngeliat slide ada foto Kak Deti sama Bapak ya. Iya. Almarhum Bapak tuh lagi digendong apa ya? Iya digendong. Digendong tuh. Aduh, sedih amat gitu. Ya tapi nggak apa-apa lah. Mungkin ini udah jalannya ya Kak Deti ya. Iya, disyukuri, dijalani. Jadi bagi teman-teman ya inilah kisah daripada mahasiswa luar biasa, termasuk mahasiswa teladan nih teman-teman ya. Kak Deti ya, kalau saya mah aduh ya dicontoh dah. Mungkin ada salam-salam buat supir Kopajanya. Ya buat teman-teman sekolah atau pesantren atau lain sebagainya atau kuliah. Apa ya? Pesannya sih nggak banyak buat kalian yang sedang berjuang di masa seperti waktu saya. Jangan menyerah gitu. Karena di balik kegagalan tuh benar pasti ada kemudahan gitu. Gitu. Pasti ada kemudahan dan jalan lain yang lebih baik yang pasti kamu dapatkan gitu. Dan jangan lupa selalu berterima kasih kepada orang-orang yang udah support kalian dari awal gitu. Dan berdoa pastinya kepada Maha Esa. Yang Maha Esa, karena kita nggak bisa ngapa-ngapain kalau kita nggak berdoa gitu kan. Usaha kalau usaha aja kamu nggak bisa Gitu. kalau kamu nggak berdoa. Dan buat temen-temen saya gitu ya, khususnya temen-temen dari pas SMA, karena kan dari awal saya berjuang itu pas SMA, kalian benar-benar luar biasa sih menurut saya. Teman-teman pesantren berarti ya. Iya. Karena kan dia juga saya sama mereka tuh kan emang satu pondok, jadi kita ngerasain gitu kan jatuh bangunnya gimana kita belajar di pesantren gitu kan. Dan saat saya mau mencoba melangkah gitu, langkah pertama untuk memulai awal karir atau perjuangan saya, ya mereka yang nuntun saya gitu mereka kan. yang support buat ayo Deti kuliah gitu ya. Bener-bener di situ ngerasa banget solidaritas temen dari situ gitu. Luar biasa Iya. ya. Walaupun di pesantren saya dengar Deti juga sering dibully sama mereka ya. Bener banget Kak. Iya, sering dibully. Ya mungkin tanda mereka itu kan tanda ya sayang sebagai temen gitu, biar kita lebih akrab, saya sih mikirnya gitu. Juga teman-teman kuliah juga pastinya Iya. support Deti juga Kalau ya. teman kuliah kan karena kita datang dari berbagai daerah, Iya. berbagai sekolah, jadi saya kalau waktu di kuliah tuh ngerasain toleransi berbagai karakter gitu. Oke. Ya, mudah-mudahan kita semua ya, kalian yang lagi nonton dan kita yang ada di sini semuanya dijadikan orang-orang yang sukses dunia Amin. dan juga sukses akhirat. Amin, amin. Oke. Ini aja dari saya. Jangan lupa like, comment, and Subscribe. channel Komal Sobar. Oke. Itu aja dari kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.